Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, terutama untuk kalian kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari latihan soal dan pembahasan untuk penilaian akhir tahun di semester 2. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Kemudian jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai latihan soalnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Kompetensi dasar ini maksudnya adalah keterampilan atau kemampuan yang harus kalian miliki. Nah, Bapak Ibu guru kalian membuat soal itu berdasarkan kompetensi dasar ini. Jadi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa kompetensi dasar yang akan diujikan, sehingga kalian bisa mempelajarinya dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk kompetensi dasar ini, contoh soalnya adalah ikhlas artinya memurnikan niat kita hanya mengharap balasan dari titik-titik. A. Binatang, B. Manusia, C. Malaikat, atau D. Allah. Tentu saja jawabannya adalah D ya, bahwa ikhlas itu artinya adalah memurnikan niat kita hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah pengertian dari ikhlas. Sesuai dengan kompetensi dasarnya, kita harus memahami perilaku dari ikhlas itu sendiri. Selain pengertian, kalian juga harus mengetahui contoh-contohnya, kemudian manfaatnya, dalilnya juga kalian harus mengetahui. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Masih di kompetensi dasar yang sama, memahami perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Contoh soalnya adalah dalil yang menyebutkan bahwa kita harus meminta pertolongan kepada Allah terdapat pada titik-titik. A. Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-5. B. Quran Surat Al-Ikhlas ayat ke-2. C. Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-3. Atau D. Quran Surat Al-Ikhlas ayat ke-4. Nah, kalau kalian sudah belajar, kalian sudah tahu jawabannya adalah A, bahwa dalil untuk memohon pertolongan itu terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-5. Bunyinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, itu adalah dalil dari memohon pertolongan. Sesuai dengan kompetensi dasarnya, kalian juga harus memahami perilaku mohon pertolongan. Selain dalilnya, kalian juga harus mengetahui apa pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, dan juga manfaatnya. Kompetensi dasar berikutnya adalah mengetahui keesaan Allah yang Maha Pencipta, memahami makna Quran Surat Al-Kautsar. Contoh soalnya, dalam surat Al-Kautsar, Allah memerintahkan kita untuk titik-titik. A. Sholat dan zakat. B. Sholat dan berkurban. C. Zakat dan puasa. Atau D. Puasa dan berkurban. Nah, kalau kalian sudah memahami makna Quran surat Al-Kautsar, pasti jawabannya adalah B. Bahwa dalam surat Al-Kautsar ini, Allah memerintahkan kita untuk sholat dan berkurban. Itu adalah arti dari Quran Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian dan berkurbanlah. Nah, itu sesuai dengan kompetensi dasar bahwa kita harus memahami makna Quran Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ada 3 ayat. Kalian harus pahami ketiga ayatnya tersebut. Selain itu, kalian juga harus bisa membacanya, kemudian harus hafal, terjemahnya juga kalian harus mengetahuinya, sehingga kalian bisa memahami apa makna dari Quran Surat Al-Kautsar. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami makna Asma'ul Husna, Al-Alim, dan As-Sami'. Contoh soalnya untuk yang Al-Alim,
Allah Maha Mengetahui. Itu berarti kita titik-titik menyembunyikan apapun dari Allah. A. Boleh, B. Dapat, C. Tidak dapat, atau D. Harus. Nah, jawabannya pasti adalah C, bahwa Allah Maha Mengetahui, dan itu berarti kita tidak dapat menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah pengertian dari Allah Maha Mengetahui yang berasal dari Asmaul Husna Al-Alim. Nah, itu sesuai dengan kompetensi dasarnya, bahwa kita harus memahami makna Asmaul Husna Al-Alim. Itu adalah pengertian dari Al-Alim. Nah, selain itu, kalian juga harus mengetahui apa buktinya bahwa Allah itu Al-Alim, kemudian bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah itu Al-Alim. Masih di kompetensi dasar yang sama, kita harus memahami makna Asmaul Husna yang sekarang adalah As-Sami'. Contoh soalnya, apapun yang kita ucapkan dan pikirkan, Allah pasti mendengarnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Allah memiliki sifat titik-titik. A. Al-Alim, B. As-Sami', C. Al-Wahhab, atau D. Al-Ahad. Nah, di sini kalian sudah tahu. Pasti jawabannya adalah B, yaitu As-Sami'. Kalian harus mengetahui apa pengertian dari masing-masing Asmaul Husna ini. As-Sami' tentu saja, artinya adalah Allah Maha Mendengar. Pilihan jawaban A, Al-Alim, artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Sedangkan yang C, Al-Wahhab, artinya adalah Allah Maha Pemberi. Sedangkan yang D, Al-Ahad, artinya adalah Allah Maha Esa. Sehingga kalian nanti bisa mengetahui bukti apakah yang terdapat dalam soal tersebut. Selain itu, kalian harus mengetahui pengertian As-Sami', kemudian bukti bahwa Allah memiliki sifat As-Sami', kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah memiliki sifat As-Sami'. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami sikap bersyukur. Contoh soalnya, salah satu cara bersyukur adalah mengucapkan titik-titik. A. Subhanallah, B. Astagfirullah, C. Alhamdulillah, atau D. Allahu Akbar. Tentu kalian sudah tahu ya, salah satu cara bersyukur adalah dengan mengucapkan C. Alhamdulillah. Artinya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jawaban A, Subhanallah, artinya adalah Maha Suci Allah. Yang B, Astagfirullah, artinya adalah aku memohon ampun kepada Allah. Sedangkan yang D, Allahu Akbar, artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, ini sesuai dengan kompetensi dasar, bahwa kita harus memahami sikap bersyukur. Kalian juga harus mengetahui apa pengertian bersyukur, contoh-contoh bersyukur, kemudian jika ada dalil bersyukurnya, dan juga manfaat dari sikap bersyukur. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami makna zikir dan doa setelah sholat. Kita akan membahas memahami makna zikir terlebih dahulu. Contoh soalnya, arti dari zikir adalah titik-titik. A. Mengingat Allah, B. Meminta kepada Allah, C. Menyembah Allah, atau D. Menyukai Allah. Nah, jawabannya adalah A. Arti zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan kompetensi dasar bahwa kita harus memahami makna zikir. Selain itu, kalian juga harus mengetahui bacaan-bacaan zikirnya apa saja. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu diantaranya. Selain itu, bacaan-bacaan zikir yang lainnya juga kalian harus mengetahui. Juga kalian harus mengetahui maknanya juga ya. Masih di kompetensi dasar yang sama, sekarang kita akan membahas memahami makna doa setelah sholat. Contoh soalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tersebut merupakan bacaan dari doa titik-titik. A. Meminta ampunan, B. Untuk orang tua, C. Kebaikan dunia akhirat, atau D. Agar ibadah diterima. Nah, jika kalian sudah tahu doa ini, pasti kalian akan menjawab C.
bahwa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu merupakan doa kebaikan dunia akhirat. Nah, di sini kalian juga harus memahami arti dari doa itu sendiri. Doa itu artinya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalian juga harus mengetahui contoh-contoh doa setelah sholat apa saja dan juga memahami makna doa setelah sholat. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu. Contoh soalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang patut ia sembah. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau memiliki sikap titik-titik. A. Kasih sayang, B. Sabar, C. Jujur, atau D. Rasa ingin tahu. Nah, sesuai dengan contoh soalnya, bahwa jawabannya Nabi Ibrahim ini memiliki sikap D, yaitu rasa ingin tahu. Di sini ceritanya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang patut ia sembah. Dia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi untuk mencari Tuhannya. Apakah itu matahari, atau bulan, atau bintang, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus mengetahui apa sih sikap yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, ini hanya contoh soalnya, tapi kalian harus memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim dari awal sampai akhir. Ya, dari mulai kecil, siapa nama ayahnya, kemudian dia besar berdakwah kepada siapa, kemudian punya anak namanya siapa. Nah, itu harus kalian pahami supaya kalian bisa mengetahui atau memahami kompetensi dasar ini. Masih di kompetensi dasar yang sama, kita akan memahami kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Contoh soalnya, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama titik-titik. A. Siti Khadijah, B. Siti Hajar, C. Siti Aminah, atau D. Siti Sarah. Tentu jawabannya adalah B ya, bahwa Nabi Ismail ini adalah anak Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Jawaban A, Siti Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang C, Siti Aminah adalah ibunya Nabi Muhammad SAW. Untuk jawaban yang D, Siti Sarah ini adalah salah satu istri dari Nabi Ibrahim juga, tapi dia tidak melahirkan Nabi Ismail. Nah, soal ini sesuai dengan kompetensi dasar bahwa kita harus memahami kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, kita harus mengetahuinya. Kemudian dari kecil dia bertindak seperti apa, bagaimana sikapnya, perilakunya, kemudian apa yang bisa kita teladani dari Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail juga pernah akan disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, tapi tidak jadi. Nah, itu juga kalian harus tahu tentang kisah tersebut, supaya kalian bisa memahami kompetensi dasar ini. Oke adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja video latihan soal dan pembahasan untuk penilaian akhir tahun SD kelas 3 di semester 2 ini. Selanjutnya, kalian bisa belajar lebih giat lagi untuk memahami kompetensi dasar yang akan diujikan. Jangan lupa juga like dan subscribe video ini. Kemudian jika masih ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, tulis di kolom komentar ya. Kita akan bahas bersama-sama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.